Jadi biar nanti yang baru datang bisa gampang cari tempat duduknya. Oke, teman-teman aku juga mau kasih waktu buat yang mau ke toilet, boleh ke toilet dulu dan HP-nya di silent biar nanti nggak ganggu waktu kita ibadah. Thank you. Tes, tes. Oke, teman-teman mari kita sama-sama teduhkan hati dan kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu remaja. Oke, siapa yang waktu minggu-minggu ke belakang liburan pergi? Iya, Phil parah nggak ikut camp remaja, malah pergi. Oke, teman-teman mungkin akhir-akhir ini banyak dari kita yang pergi liburan kayak jalan-jalan, spend time sama keluarga atau teman, terus kita pergi makan makanan yang enak juga. Eh, di bulan ini mungkin banyak dari kita yang menikmati waktu untuk liburan dan break sejenak gitu. Tapi teman-teman di tengah kesibukan atau keseruan kita liburan, penting juga untuk kita menyiapkan waktu dan meluangkan waktu untuk Tuhan. Kita mau hadir di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan bersyukur karena Tuhan itu begitu baik dan kita juga perlu meluangkan waktu untuk terus mempelajari firman Tuhan dan menjadikannya suatu pedoman di hidup kita. Gitu. Oleh karena itu pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri, mari kita bangkit bagi Yesus dan mendengar panggilannya. Kita katakan, hai bangkit bagi Yesus. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman boleh duduk. Teman-teman remaja sebagai di seorang remaja di kehidupan kita mungkin kita pernah merasa lelah, jenuh, atau kadang-kadang kesepian. Eh, Mungkin kita mempertanyakan keberhargaan diri kita itu nggak jarang gitu. Kadang mungkin kita berpikir kayak kalau lagi ada masalah atau kalau lagi mumet itu mungkin kita berpikir kayak kenapa ya rasanya aku kayak jalanin semua ini sendirian gitu. Kehadiran orang lain di hidup kita sebagai seorang remaja itu tuh penting banget karena kita juga di usia-usia yang memang butuh support dan seiring aku bertumbuh aku juga mencari hal itu gitu, support dari orang lain yang bisa untuk terus ada di sebelahku ketika aku merasa tidak baik-baik aja gitu. Dan aku juga mulai sadar kalau kehadiran Tuhan itu salah satu yang bisa membuat aku benar-benar ada dalam kedamaian gitu. Eh, Kita tahu kalau Tuhan selalu ada untuk kita dan setiap perkataan kita itu Tuhan selalu tunggu. Kayak Tuhan selalu mengharapkan kehadiran kita untuk cerita ke dia, sharing apa aja yang kita udah lewatin dan setiap momen di hidup kita itu Tuhan tahu. Dan aku menyadari sepanjang aku mulai baca Alkitab dan juga dengar-dengar firman, aku menyadari kalau Tuhan itu begitu rindu dengan kehadiran kita. Dan tentunya kita semua di sini pasti merindukan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu kita akan katakan bahwa kita mengejar hadirnya Tuhan dan kita ingin untuk terus mengasihi Tuhan di hidup kita.
Tuhan yang hadir untuk kita itu mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk turun menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Pernahkah kita bertanya, mengapa? Mengapa Yesus sampai rela mati untuk kita, manusia-manusia berdosa? Mungkin kita bisa lihat diri kita masing-masing. Betapa tidak sempurnanya kita jika dibandingkan dengan harapan dan kesesuaian standar firman Tuhan. Kita kadang berbohong, berkata kasar, kita dipenuhi oleh amarah atau hawa nafsu. Berapa kali dalam entah sebulan, seminggu, atau bahkan sehari kita membuat Tuhan sedih dan kecewa kepada kita. Kita mau sama-sama renungkan apa saja yang sudah kita lakukan di hidup kita. Kita pikirkan mengapa Yesus mau turun dari surga. Sebagaimana tertulis dalam firman, begitu besar kasih Tuhan untuk kita. Untuk anak-anaknya yang tak pernah sekalipun Dia biarkan berjalan sendirian. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang masih jauh dari sempurna, jauh dari apa yang Engkau katakan kepada kami, apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Mungkin kami masih berbuat hal-hal yang tidak baik, mungkin kami mendukakan hati Tuhan, atau kami juga melukai hati sesama kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami juga begitu bersyukur sebab Engkaulah Allah yang baik, Engkaulah Allah yang menebus kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Bantulah kami ya Tuhan, biarlah kami dapat semakin hari semakin bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik dan lebih bisa melayani Engkau dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Ayat berita anugerah kita diambil dari Efesus 1 ayat 7 demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Sebab kita telah mengaku dosa kita dan sudah ditebus dalam pengorbanan Yesus di kayu salib, mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. kita katakan sekali lagi. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, teman-teman silakan duduk. Teman-teman, tema ibadah kita pada hari ini adalah yakin gak butuh. Dengan konteksnya di sini adalah firman Tuhan. Seringkali sebagai remaja mungkin kita bertanya, seberapa penting sih firman Tuhan di dalam hidup kita gitu. Kayak ada beberapa situasi yang membuat kita berpikir kayak kita maunya A, tapi di firman Tuhan disebutnya B. Kayak kenapa kita tidak boleh melakukan A gitu. Padahal mungkin menurut kita itu suatu hal yang baik gitu. Untuk apa kita sebagai remaja terus mengikuti firman Tuhan?
Teman-teman, hari ini Ko Johan akan menjelaskan kepada kita tentang mengapa firman Tuhan penting di dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ada Ko Johan. Oke, kita akan memulai perenungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita boleh berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami memuji kebesaran-Mu yang mengundang kami. Engkau yang berinisiatif membuat kami boleh hadir di tempat ini
beribadah, memuji, dan mendengarkan sabda-Mu. Seringkali Tuhan kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang berjalan menurut kehendak kami sendiri. Meskipun kami sudah bergereja, kami datang di tempat ini bahkan melayani Tuhan, kami sering tidak dengan sungguh-sungguh menginginkan hidup dalam firman-Mu. Berikanlah kami pikiran yang jernih dan hati yang digerakkan oleh-Mu saja Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami belajar, supaya kami diingatkan Tuhan, untuk senantiasa memilih suara-Mu untuk kami dengar. Layakan mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini, sehingga segala perkataan yang keluar Tuhan tidak lepas dari kehendak-Mu saja. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang melayakan mulut yang berbicara dan setiap hati dan telinga yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pendengaran akan firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Oke, pagi teman-teman, selamat pagi. Wah, ini kayaknya ada sebagian besar, setengahnya kayaknya ya, baru ikut camp KR. Jadi kayaknya masih menjadi zombie kayaknya hari ini ya. Betul nggak nih? Ada yang ketawa-ketawa. Dan saya pakai mic. Cek. Oke. Nah, teman-teman, saya di pagi hari ini temanya tuh yakin nggak butuh. Tadi udah dikasih konteksnya begitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud butuh ini gitu ya? Dan salah satu tadi yang udah dijelaskan oleh Mitzi adalah kebutuhan akan firman Tuhan. Nah, teman-teman, waktu saya mikirin ini kenapa nggak nyampe ya? Kayaknya oke. Ya, jadi waktu saya lagi mikirin tema tentang ini, saya keinget banget gitu ya, waktu saya masih kecil, nggak kecil-kecil banget lah, waktu SD, saya tuh selalu memikirkan gimana sih saya tahu suara Tuhan dalam hidup saya. Waktu itu saya belum benar-benar kenal Kristen itu apa, jadi saya masih disebut belum pernah mungkin datang ke sekolah minggu baru 1 atau 2 kali teman-teman. Jadi saya belum tahu apa sih arti dengar suara Tuhan. Dan saya selalu terinspirasi gitu ya. Kalau saya lagi nonton film silat begitu ya, kalau saya nonton film yang kayak kungfu begitu. Kan ada tuh satu adegan, si petapa atau si pesilatnya tuh bertapa begitu ya. Terus tiba-tiba ada sinar gitu ya, ada suara, terus langsung masuk ke dia begitu. Dan saya berandai-andai apakah suara Tuhan itu seperti itu tuh teman-teman. Jadi saya waktu itu taunya adalah oh kayak begini ya rasanya kalau mungkin mau cari suara Tuhan tuh saya mesti bertapa kayak kungfu atau pesilat-pesilat yang saya nonton di film. Nah kalau saya tanya ke teman-teman nih, kalau ditanya dengar suara Tuhan, apa yang kalian kepikir gitu ya? Saya pengen dengar nih pendapatnya. Waktu ditanya dengar suara Tuhan itu kayak apa sih menurut teman-teman? Mungkin ada lihat oh itu kayaknya mungkin yang kayak di film-film kok. Yang saya tahu tuh. Nah ada nggak teman-teman yang mau kasih jawaban nih? Apa saya tunjuk aja ya? Saya pengen dengar, waktu ditanya dari mana teman-teman bisa tahu itu suara Tuhan atau bukan? Atau gimana sih teman-teman bisa tahu atau mencari suara Tuhan itu kayak apa? Kalau saya ingat tuh kalau dulu kecil kayak gitu tuh. Wah kalau misalnya lagi harus bertapa dulu begitu ya, diam di tempat yang sepi. Terus nanti saya bisa dengar suara Tuhan, tiba-tiba mungkin ada cahaya dari atas. Terus tiba-tiba menyebutkan suaranya begitu. Teman-teman gimana? Ada nggak yang bisa share, berbagi? Kayak apa sih arti suara Tuhan yang teman-teman tahu? Nah, kalau begini semua langsung pada diem nih. Immanuel. Nah Immanuel aja deh. Saya pengen dengar Immanuel. Menurut kamu kalau dengar suara Tuhan kayak apa sih yang kamu pernah bayangin atau tahu? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, wah ini yang rohani ya, jadi saya nggak rohani nih. Oke, siapa lagi yang saya bisa tanya ya, ini semua langsung tunduk nih. Immanuel mau nunjuk siapa lah, coba deh. Justin, yang mana? Oh Justin langsung ya udah. Ini yang beda Justin yang menang award bukan? Oh ulang tahun, oke. Coba menurut kamu dengar suara Tuhan nggak apa Justin? Jangan deg-degan dulu. Jawabannya? Gak ada. Tapi kamu bayangin kalau dengar suara Tuhan kayak apa yang mungkin kamu pernah bayangin? Gak ada jawaban benar salah Justin.
Ambil mic lagi ya. Oke, Justin nggak ada jawaban. Ada teman-teman yang mau kasih tahu kira-kira dengar suara Tuhan kayak apa? Nggak ada jawabannya nih. Jadi setuju sama jawaban Immanuel kalau dengar suara Tuhan itu baca firman-Nya. Padahal baca itu berarti kita cuma membaca. Dari mana tahu itu dengar suara Tuhan atau bukan? Dari mana Immanuel? Pagi-pagi dibikin ribet nih sama Ko Julham gitu ya. Jadi waktu saya lihat wajah Immanuel dan wajah teman-teman yang lainnya, saya bilang wajar kalau kita mukanya lagi pada bingung begitu ya. Karena waktu saya menjadi anak muda, remaja seperti kalian, saya tiap datang dengar khotbah, saya juga bertanya-tanya dari mana saya bisa tahu itu suara Tuhan atau bukan. Apakah cuma sekedar saya membaca Alkitab, kalau tadi disebut dengan firman Tuhan, itu sudah menjadi perwakilan suara Tuhan atau bukan dalam hidup saya. Jadi saya merasa lebih mudah, lebih konkret kalau saya dengar waktu saya doa, tiba-tiba ada cahaya dari atas. Ya, terus bilang, Julham, pergi ke GKI Perniagaan. Wah, rasanya saya pasti tenang banget. Ada nggak teman-teman yang doanya kayak begitu tuh, langsung dengar suara Tuhan dari atas? Ya, cahaya, ada burung merpati mungkin begitu ya, lewat begitu atau burung gagak begitu. Kenyataannya kita nggak ngalamin seperti itu, betul nggak? Ya, jadi kita susah banget tuh tahu ini suara Tuhan atau bukan. Kalau saya baca Alkitab, dari mana saya tahu ini suara Tuhan atau bukan? Karena kalau kita baca Alkitab salah ayat bisa jadi salah tuh kita mengertinya, betul nggak? Makanya kan kalian dikasih pembinaan. Dan waktu saya membayangkan bagian ini, saya rasa satu hal yang membuat kita sulit sekali dengar suara Tuhan, dan ini saya baru mengerti betul-betul waktu masuk sekolah teologi, karena ada gap nih, ada perbedaan kita dengan Tuhan, kita sebagai ciptaan, dengan Tuhan sebagai pencipta kita, teman-teman. Bayangin kalau ada sebuah konferensi katak begitu ya, ada konferensi katak, mereka lagi rapat, terus bayangin kita bisa tahu nih suaranya mereka. Terus mereka bilang, oke, kita akan coba kenal manusia, kita akan cari tahu manusia itu seperti apa, kita akan bedah manusia-manusia itu. Kita akan mungkin kalau dengar itu ketawa, kenyataannya katak tidak mungkin bisa mengenal manusia seperti itu. Karena secara level katak itu di bawah kita di atasnya si katak ini, ya teman-teman. Dan sama, kita seringkali sulit sekali dengar suara Tuhan karena ini ada level yang berbeda, Tuhan sebagai pencipta kita dengan kita sebagai ciptaan. Makanya teman-teman, kita setiap tahunnya diingatkan dengan peringatan Natal bahwa ada Allah yang menjadi sama dengan manusia. Sehingga sekarang kita bisa mengenal Allah secara langsung. Karena nggak mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak jadi sama dengan manusia. Tetapi waktu saya bilang seperti itu, apakah langsung solve, teman-teman? Langsung solve, langsung bilang, oh berarti saya udah tahu nih suara Tuhan itu seperti apa. Apa yang ada di kepala teman-teman waktu saya bilang bahwa kita tiap tahun tahu bahwa melalui Yesus kita mengenal Allah. Dan saya masuk ke dilema yang berikutnya, teman-teman. Saya berandai-andai mungkin akan lebih gampang kalau saya hidup sama seperti konteks ketika Tuhan Yesus juga sedang ada di dunia ini. Betul nggak? Ya bayangin kalau Tuhan Yesus nanti datang dari belakang, maju ke depan, wah kita akan lebih gampang mendengarkan, oh ini suara Tuhan dalam kehidupan saya. Wah saya akan lebih mudah mendengarkan suara Tuhan. Dan saya berandai-andai, saya akan lebih gampang dengar suara Tuhan kalau saya tahu bahwa Yesus sedang sama-sama dengan saya secara fisik. Dengan perandai-andaian itu, betul nggak teman-teman? Kita pasti bisa mendengar suara Tuhan. Yakin nggak kita pasti butuh suara Tuhan kalau seandainya Yesus benar-benar secara fisik datang ke kita? Nah inilah sebuah pertanyaan yang kita akan coba bahas sama-sama. Kita akan lihat dalam konteks Yohanes 6 ayat 25 sampai yang ke-40. Kenapa dia nggak mau maju? Mungkin bisa diklik sekali. Oke, ya jadi teman-teman itu dari Yohanes 6 ayat 25 sampai ke 40, tapi saya mungkin nggak akan bacakan semua, saya akan bawa beberapa untuk kita highlight.
Kita akan lihat dari 6 ayat yang ke-25 terlebih dahulu. Saya akan bacakan bagi kita semua. Boleh di next dulu slide-nya. Karena kayaknya nggak nyampe nih. Ya nggak nyampe. Mungkin nanti minta dibantu aja ya, diklik. Yohanes 6 ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kalau kita baca Yohanes 6, Yesus itu sedang dalam puncak popularitasnya. Dia udah dikenal banyak melakukan mukjizat, dia banyak menyembuhkan banyak orang, dia bahkan terkenal karena dia sudah banyak melakukan pengusiran roh-roh jahat yang pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa seperti Yesus. Kalau kita baca di Alkitab, itu baru sedemikian kecil yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jadi Tuhan Yesus sudah di puncak popularitasnya. Orang banyak mengikuti dia. Bahkan kalau kita baca di Yohanes 6, ini menarik kenapa? Karena Tuhan Yesus baru kasih makan 5.000 orang. Ya, saya lagi hitung-hitung gitu ya. Berapa sih budgetnya kalau dihitung ke budget sekarang? Kalau Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Seandainya kita hitung pakai paket KFC lah ya, 40.000 begitu sekarang. 40.000 kalau kasih makan 5.000 orang, berarti ada berapa juta tuh budgetnya? 200 juta teman-teman. Dan sekali lagi hitungnya, 5.000 orang ini baru satu kepala keluarga. Jadi ada anggota keluarganya yang tidak dicatat. Jadi kalau kita hitung mungkin ada 15.000 orang. Budget yang dikeluarkan berarti sekitar 600 juta teman-teman. Itu adalah sebuah angka pada saat zaman Tuhan Yesus, itu angka yang besar. Jadi waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang banyak, itu sangat wajar sekali. Orang banyak itu berbondong-bondong mengejar, mencari Tuhan Yesus. Ya, bahkan kita bisa lihat mereka mencari Tuhan Yesus dan menunggu. Waktu Tuhan Yesus belum sampai di tempat mereka ternyata tahu Tuhan Yesus perginya ke Kapernaum, mereka cari Tuhan Yesus, mengejar Tuhan Yesus sampai ke sana. Dan betul nggak mereka betul-betul pengen mencari suara Tuhan dalam hidupnya orang-orang ini. Dan kalau kita lihat di ayat ke-26 teman-teman, oke, di ayat 26 dikatakan seperti ini, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kita mengenal bahwa Tuhan Yesus sebagai 100% Tuhan, dia sadar, dia tahu betul bahwa misinya adalah melakukan apa yang Allah Bapa kehendaki dalam hidupnya, yaitu untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan sayangnya orang banyak ini waktu mencari Tuhan Yesus, mereka bukan mencari Yesus sendiri tetapi mencari berkatnya. Maka Tuhan Yesus sampai mengatakan ini, meskipun kalian sudah diberikan tanda, mereka ini lebih percaya pada kebutuhan perut mereka, mereka lebih percaya kepada kebutuhan mereka sendiri daripada berbagai tanda yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan bahwa dialah sang sumber firman Allah itu sendiri. Jadi teman-teman kalau kita bayangin Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan dia bersama-sama dengan kita secara fisik, itu nggak menjamin kita akan cari Tuhan Yesus. Kita akan cari kepada bagaimana saya disembuhkan, saya hidupnya lagi susah, supaya saya bisa jadi orang yang tidak susah lagi, saya tidak bisa belajar dengan pintar, gimana Tuhan Yesus nanti bikin saya jadi pintar. Kita mengejar berkatnya. Dan kemungkinan kita jangan-jangan masuk dalam kerumunan orang banyak ini, teman-teman. Sehingga kalau kita baca di ayat 31 sampai 33, penekanan akan kebutuhan pribadi mereka semakin terasa. Bayangin ya, lebih kurang ajar lagi ketika udah dikasih tanda yang begitu banyak, mukjizat yang begitu banyak, orang banyak ini masih minta lagi tandanya. Bahkan mereka membandingkan Tuhan Yesus dengan Nabi Musa. Makanya mereka bilang seperti ini, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti dilakukan Musa, mana tanda darimu? Kalau kita baca di ayat 30 dan 31, maka disebutkan seperti ini. Next dulu.
Oke, di ayat 30 sampai 31 dituliskan seperti ini. Kata orang banyak itu, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Jadi mereka membandingkan bagaimana Tuhan Yesus dengan Nabi Musa, mereka merasa bahwa tanda yang dilakukan Tuhan Yesus itu masih kurang. Mereka bahkan mengatakan Nabi Musa mereka jauh masih lebih baik memberikan tanda-tanda, karena waktu zaman Israel di zaman Nabi Musa, mereka mendapatkan makanan roti dari surga. Kenapa? Karena pada saat itu orang Israel baru keluar dari Mesir, bayangin ya, dikeluarkan dari Mesir, dapat tanda 10 tulah. Mereka masih bersungut-sungut orang-orang Israel ini dan mengatakan kepada Musa waktu itu, kami lebih baik tinggal balik lagi ke Mesir. Saya nggak tahu teman-teman kalau bayangin ini, itu kurang ajar atau enggak gitu ya. Tuhan ngomong langsung ya, tapi orang-orang Israel ini tetap merasa lebih baik kami balik lagi aja karena kami bisa dapat makan. Sehingga Tuhan turunkan yang namanya mana atau roti dari surga. Buat orang Israel itu adalah salah satu momen yang penting teman-teman. Mereka melihat bahwa oh ini loh yang dikerjakan Musa sehingga Tuhan mendatangkan roti dari surga kepada kami. Dan sebenarnya kalau kita ikutin pada cerita Musa itu, ternyata orang-orang Israel masih puas gak waktu dikasih mana? Ternyata enggak. Ya mereka masih bilang kami bosen makan roti doang, kami butuh daging. Ya kami ingin daging. Jadi kita bisa lihat ya orang-orang banyak ini, orang-orang yang memang tahu firman Tuhan, bahkan mereka mempelajari firman Tuhan, makanya mereka tahu bahwa oh kami sudah dapat roti dari surga, mana Tuhan buktinya, tapi mereka nggak benar-benar cari suara Tuhan dalam hidupnya. Dan jangan-jangan teman-teman ya, kita pun sedang dalam sikap yang seperti demikian. Makanya Yesus mengingatkan mereka sedang salah fokus. Mereka tuh melihat mukjizat, mereka melihat tanda-tanda, mereka melihat mana sebagai hasil tindakan, sebagai hasil dari mereka yang mereka perbuat. Padahal itu adalah pemberian dari Allah Bapa. Jadi refleksi buat kita semua pada hari ini. Bisa bantu next? Nah, refleksi buat kita semua. Mendengar Yesus langsung pun tidak menjamin kita akan merasa butuh firman Tuhan. Kenyataannya kita kebanyakan akan mencari kebutuhan yang kita kehendaki sendiri. Ya teman-teman sekali lagi ya, Tuhan Yesus walaupun datang secara fisik di depan kita semua, itu nggak menjamin kita memang benar-benar pengen dengar suara Tuhan. Karena bukan kebanyakan, sebagian besar termasuk saya, itu mencari kebutuhan yang kita kehendaki sendiri. Apa nih yang sedang kita cari? Ya, seperti orang banyak itu untuk mengenyangkan, untuk memuaskan diri kita daripada mencari kehendak Tuhan. Anak-anak muda mungkin lebih banyak mencari bagaimana nilai yang tinggi, prestasi yang banyak. Kalau saya jadi selebgram, gimana saya punya follower yang banyak, bisa dapat like yang banyak. Jadi kalau kita posting yang spiritual, yang rohani, jangan-jangan itu bukan karena kita butuh firman Tuhan atau kita baca firman Tuhan itu dalam diri kita, tapi supaya kita terlihat rohani. Banyak anak-anak muda mengenyangkan, memuaskan diri dia sehingga datang ke gereja berminggu-minggu, bertahun-tahun, karena supaya kelihatan punya banyak kemampuan. Mungkin dia dikenal sebagai jago main musik, ya. Mungkin dia dibilang sebagai, wah dia kalau lagi pelayanan tuh sebagai liturgos tuh bagus banget, begitu. Atau kita sebenarnya mengejar supaya kita dianggap punya penampilan yang baik. Kita berusaha tabung mati-matian begitu ya, punya gadget yang bagus. Salah nggak kalau kita menabung seperti itu? Nggak salah. Tapi jangan-jangan itu membuat kita luput. Ya, kita doanya bukan doa mendengarkan suara Tuhan, tapi kita doa untuk cuman berkatnya Tuhan. Dan jangan-jangan anak-anak muda sekarang juga terus
cari cara supaya nggak kesepian, tadi disebutkan oleh Mitzi juga gitu ya. Berdoa cuman supaya Tuhan gimana caranya supaya saya bisa punya teman yang banyak daripada mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi apa yang membuat kita semua akan menjadi butuh firman Tuhan dalam hidup? Apakah setelah dengar ini kita akan punya kebutuhan dengar suara firman Tuhan dalam hidup kita? Maka kita bisa lihat di ayat 29. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Hendaklah kamu percaya. Kalau kita baca di ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Orang banyak itu datang cuman mencari tanda, cuman sekedar mencari berkat. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan banyak tanda, tapi mereka tidak mau percaya pada Tuhan. Makanya menariknya adalah kalau kita baca di bagian-bagian berikutnya, Yesus apakah meninggalkan mereka, mengabaikan mereka yang orang banyak ini cuma datang mencari tanda? Teman-teman, ternyata enggak. Yesus tetap mengundang mereka untuk datang dan untuk percaya supaya mereka tidak lapar dan haus secara kekal. Di dalam ayat 35 disebutkan seperti ini, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Meskipun dia melihat orang banyak itu datang bukan mencari suara Tuhan, tapi cuman mencari berkat Tuhan, tapi Yesus tetap dengan lembut mengatakan, akulah roti hidup. Jangan mencari mana, tapi carilah aku. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Tapi sayangnya ya teman-teman, orang banyak ini kalau kita ikuti, mereka lebih percaya kepada apa yang mengenyangkan mereka secara fisik daripada secara kekekalan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita dapat banyak bukti, kita pasti percaya teman-teman. Karena kenyataannya ya, kalau di dalam riset-riset penelitian psikologi, manusia itu dari lahir itu udah belajar untuk bagaimana percaya teman-teman. Ya kalau bayi lahir ya, kalau kalian waktu lahir dari bayi, kan nggak ada ya yang nanya pas lahir terus ngomong sama orang tua ya, aku bisa percaya nggak kamu jadi papa mama aku? Kan nggak bisa tuh. Ya kita langsung apa? Taunya nangis, betul nggak teman-teman ya? Ya kita waktu lahir dari bayi kita taunya nangis, kenapa? Karena kita tahunya adalah kita percaya, itu menunjukkan kita percaya papa mama kita akan kasih kita makan, akan memelihara kita. Jadi sebenarnya kita dari bayi kita udah belajar untuk bagaimana percaya. Makanya di dalam penelitian psikologi itu mengatakan manusia itu kalau dia dari bayi, dia pengasuhannya dapat kebanyakan pengasuhan yang kurang baik, akhirnya dia akan sulit sekali untuk percaya. Bahkan punya iman untuk percaya Tuhan itu sulit sekali buat dia. Makanya kita waktu dari bayi, kita udah belajar teman-teman untuk percaya tanpa perlu ada bukti. Kan nggak ada ya waktu bayi lahir, terus dia minta buktinya mana? Papa mama akan kasih aku makan. Kan enggak ya. Kita begitu lahir, kita belajar percaya tanpa harus dibuktikan. Jadi teman-teman, kita walaupun tidak datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang banyak, itu tidak membuat Tuhan Yesus menyerah kepada kita. Dia tetap mengundang kita untuk datang dan percaya. Mungkin kita pada saat ini adalah anak-anak muda yang sedang dalam kondisi sulit percaya Tuhan karena merasa Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan hanya memberikan orang lain talenta yang lebih banyak daripada kepada kita? Atau kita jangan-jangan adalah anak-anak muda yang tidak mudah melihat nilai teman yang rasanya kok lebih bagus. Ya, melihat teman-teman kita yang lain hidupnya lebih enak dan kita sulit sekali untuk bersyukur. Jangan-jangan kita adalah anak-anak muda yang saat ini lebih banyak fokus pada keminderan kita. Mungkin karena status keluarga kita, karena perekonomiannya kita, penampilan kita. Karena kita merasa sulit sekali berteman. Bahkan kita saat ini mungkin dalam kondisi yang rasanya begitu down dan terpuruk karena seringkali dapat perlakuan tidak adil karena dibully, mungkin karena kita dijauhi oleh teman-teman kita di sekolah atau bahkan di rumah kita merasa seringkali disalahkan dan dibandingkan oleh orang tua kita. Tapi teman-teman,
Tuhan Yesus berkata kepada setiap dari kita tentang hal ini. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Ada seorang tokoh dari Inggris, ya mungkin kita nggak tahu nama ini, tapi ini adalah tokoh memang yang hidupnya di tahun 1900-an. Dia seorang aktor, dia juga seorang jurnalis, dan dia mengatakan seperti ini, Graham Greene, "It is impossible to go through life without trust, that is to be imprisoned in the worst cell of all oneself." Jadi nggak mungkin kita melewati hidup tanpa ada rasa percaya, teman-teman. Kita akan butuh sesuatu untuk dipercaya dalam hidup kita. Jadi kalau kita nggak punya, itu akan membuat kita makin terpuruk, terpenjara dalam diri kita sendiri nih. Teman-teman, pada akhirnya kita akan perlu sesuatu untuk menjadi pedoman kita, menjadi sumber bagi kita untuk bisa percaya dan berharap. Jadi teman-teman, tema kita pada hari ini, yakin nggak butuh. Jadi yakin atau enggak kita butuh firman Tuhan dalam hidup kita? Apa jawaban teman-teman setelah dengar ini? Yakin? Wah, saya udah dengar suara samar-samar ya. Jadi saya yakin kita semua seharusnya butuh firman Tuhan, tapi dosa membuat kita mencari cara sendiri. Sebagian dari kita akan berusaha mungkin carinya dari ajaran-ajaran agama lain bahkan. Ya, kita cari ajaran agama lain lebih tenangin kita. Kita mungkin cari itu dari buku-buku motivasi diri, pengembangan diri. Kita mungkin cari mentor-mentor yang bisa kasih kita nasihat, saran, senior-senior. Bahkan kita mencari hal itu dari diri kita sendiri. Kenyataannya kita selalu butuh sesuatu yang bisa kita percaya untuk menjalani hidup kita. Makanya teman-teman kalau di rumah mulai suka, apalagi remaja ya, suka idol, K-pop, itu kan sebenarnya kalian lagi cari sesuatu yang kalian bisa percaya untuk bisa diikuti itu. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan perlahan-lahan tinggalin Alkitab, karena kita merasa Alkitab itu sebagai buku kuno seperti buku-buku lainnya. Makanya teman-teman, kita diberikan Alkitab menjadi satu panduan bagi kita untuk tahu apa itu suara Tuhan dalam hidup kita. Tentu waktu kita baca Alkitab, kita nggak bisa baca itu mentah-mentah teman-teman. Karena Alkitab itu sendiri adalah sebuah benih dari firman Allah yang menolong kita untuk semakin peka dan untuk membedakan mana suara Tuhan atau bukan. Boleh di next kah? Nggak masuk ini. Oke, ya. Jadi Alkitab itu adalah benih dari firman Allah yang menolong kita untuk semakin peka dalam membedakan mana yang suara Tuhan dan yang bukan, teman-teman. Kalau kita mau bicara tahu suara Tuhan, tapi kita nggak pernah mencari sumbernya dulu, ya, dengan baca dari Alkitab, maka sulit sekali kita untuk bisa bedain suara Tuhan atau bukan. Kenapa? Karena pada kenyataannya Tuhan pun berbicara pada zaman sebelum ada Alkitab melalui nabi-nabi, ya. Tuhan berbicara melalui orang-orang yang diutusnya untuk menyampaikan suara Tuhan. Nah, tetapi bersyukur di zaman kita sekarang, Tuhan memberikan Alkitab bagi kita, sehingga ketika kita semakin membaca Alkitab, kita semakin peka di dalam doa kita, dalam kehidupan kita, dalam pergumulan-pergumulan kita, mana yang suara Tuhan, mana yang bukan. Jadi akan sangat aneh kalau ada yang bilang, saya tahu suara Tuhan, tapi nggak pernah baca Alkitab, teman-teman. Dari mana benih firman Tuhan itu ada? Nah, cuman masalahnya adalah kita mau nggak memberikan diri kita untuk percaya. Sedangkan untuk percaya saja kita butuh anugerah dari Tuhan. Maka bagi kita semua teman-teman ya, apa yang dapat kita lakukan? Mungkin sebagian dari kita yang datang, saya nggak tahu, ya ada orang-orang atau teman-teman yang masih belum tahu bahkan mengenal Kristen sama sekali. Kalau ada begitu ya, jangan ragu-ragu untuk download. Sekarang aplikasi Alkitab tinggal buka, tinggal download. Kalau misalnya kalian butuh Alkitab fisik, datang ke pengurus begitu ya, datang ke teman-teman yang kalian kenal, saya pengen dong punya Alkitab yang buku, begitu ya. Kita bisa sediakan. Setidaknya teman-teman, satu kali seumur hidup kalian, kasih kalian untuk bisa mengenal ya suara Tuhan dalam hidup kalian. Dan saran saya bagi teman-teman yang belum percaya atau belum mengenal Kristen sama sekali, bisa buka kitab Amsal teman-teman ya. Bisa baca satu ayat dan kalian bisa rasakan bagaimana Tuhan berbicara dengan
hikmatnya kepada kita. Berdoa bagi kalian bisa diberikan anugerah untuk dapat percaya. Kemudian bagi kita, mungkin yang sebagian besar di tempat ini yang sudah menjadi Kristen, apa yang kita perlukan, teman-teman? Kerendahan hati. Bahwa kita tidak bisa percaya dan kita sulit sekali sebenarnya untuk butuh akan firman Tuhan. Waktu saya gumulin bagian ini, saya akan bilang iya lebih gampang dalam 24 jam, lebih gampang bagi saya untuk sibuk sama aktivitas saya sendiri. Daripada memikirkan atau bahkan mendengarkan suara Tuhan. Dan apakah pergumulan yang sama juga dirasakan oleh teman-teman ya? Kita nggak perlu menjadi pandai, kita nggak perlu harus berprestasi jago hafal ayat Alkitab, pintar mengingat ayat mana yang paling tepat, karena itu nggak akan menjamin kita orang-orang yang dengar suara Tuhan. Kalau kita ngomong seperti itu, seharusnya para ahli Farisi, ya para ahli kitab Taurat, waktu itu ketemu Tuhan Yesus, itu tahu ini suara Tuhan. Tapi kenyataannya mereka yang pintar pun tidak tahu mana yang suara Tuhan atau bukan. Karena kalau kita bicara pintar tentang Alkitab, iblis pun pintar loh teman-teman tentang Alkitab. Tapi mereka nggak bisa bedain, mereka tidak bisa taat dengan suara Tuhan. Jadi buat kita yang mengatakan kita percaya pada Tuhan, kenapa nggak mulai dari sekarang ini, tanya teman sebelahnya gitu ya, kasih aku dong satu ayat untuk aku renungin, mungkin seminggu ini. Seringkali kita membiarkan itu tanpa inisiatif. Kenapa kita nggak mulai? Nah buat teman-teman yang diminta, belajarlah jadi berkat. Apa sih ayat yang kita akan berikan kepada teman kita? Saya ingin memberikan satu kesaksian ya, jadi tentang hal ini kenapa saya saranin kita boleh belajar berbagi satu ayat aja ke teman kita. Waktu saya masih SMA, teman-teman kayak seperti kalian usianya, jadi waktu di sekolah, saya punya guru agama yang saya tuh nggak suka sama sekali sebenarnya. Tapi entah kenapa waktu saya lagi duduk begitu ya di bangku kelas, itu lagi pelajaran agama, karena dia lagi ngajar, ya saya juga agak cuek ngikutinnya. Entah kenapa tiba-tiba dia datang ke saya begitu. Dan nggak ada angin, nggak ada hujan, dia cuma bilang gini, Julham kalau kamu mau sukses, kamu ingat Matius 6 ayat 33. Ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Dan waktu saya dengar ayat itu ya, saya langsung mikir, ini guru, ini orang kenapa sih nggak ada angin, nggak ada hujan, main tiba-tiba kasih ayat. Waktu itu saya SMA masih belum betul-betul ingin ke gereja. Tetapi ayat itu terus berbicara dalam diri saya. Sampai sekarang, itu menjadi satu penggerak teman-teman. Menjadi satu bagian yang tidak terlupakan. Gurunya sekarang udah gak ngajar di sekolah, dan saya tetap juga gak suka sama guru ini. Tapi ayat itu tetap berbicara teman-teman. Makanya saya bilang ke kita yang sudah mengatakan diri kita percaya sama Tuhan, jangan meremehkan ketika Tuhan menyampaikan itu lewat orang lain. Bahkan mungkin itu lewat orang yang kita gak suka. Dan buat kita, kenapa kita nggak belajar jadi berkat? Jangan-jangan ya waktu kita kasih satu ayat itu teman kita mungkin sedang merasa minder, merasa dirinya lagi nggak berharga, tapi ketika baca ayat yang teman-teman kirim, itu menguatkan dia. Dan kita menjadi sarana menyampaikan suara Tuhan dalam hidup kita. Jadi berbicara mengenai mendengarkan suara Tuhan, nggak mungkin kita lepas dari Alkitab, karena Alkitab adalah benih bagi kita. Dan sekali lagi kita bukan diharuskan jago baca ayat yang begitu banyak baru bisa ngerti suara Tuhan. Kita butuh apa? Kerendahan hati, teman-teman. Kerendahan hati untuk tunduk, berdoa, dan mengatakan, Tuhan apa yang kau ingin katakan? Waktu teman saya kasih saya ayat ini. Waktu hari ini saya datang ke gereja, saya baca ayat ini. Tuhan, Engkau ingin berbicara apa? Kita butuh yang namanya apa teman-teman? Kerendahan hati. Makanya di dalam bagian penutup kita semua, dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah.
Mari teman-teman kita melihat suara Tuhan, suara firman Allah adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Untuk percaya kita butuh anugerah dari Tuhan. Dan ketika kita butuh anugerah Tuhan, carilah sumber itu. Kita bisa mulai dari Alkitab yang kita punya. Mari kita menutup di dalam doa, teman-teman. Tuhan Allah pencipta kami, Tuhan Allah yang memelihara kehidupan kami setiap umat di dunia ini. Inilah kami anak-anak-Mu di dalam masa usia muda kami ini, berikanlah kami Tuhan keberanian untuk memilih suara-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu, untuk peka dengan suara Tuhan yang kami dengar dalam hidup kami ini. Di tengah-tengah dunia yang menganggap firman Tuhan sudah usang. Di tengah-tengah dunia yang menganggap firman-Mu sebuah kebodohan. Di tengah-tengah dunia ini yang mengatakan firman-Mu adalah sesuatu yang sudah kuno dan layak ditinggalkan. Tetapi Tuhan berikan kami anugerah untuk percaya bahwa firman-Mu tidak tergantikan. Berikan kami iman untuk percaya dan tahu suara Tuhan melalui setiap bagian yang tertulis di Alkitab kami. Berikan kami iman sekali lagi Tuhan untuk percaya kepada firman-Mu ini. Supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pendengaran akan firman ini. Tuhan yang gerakkan melalui roh-Mu di dalam hati kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, teman-teman dengan bangkit berdiri, sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk lagi teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, hari ini kita mau doa syafaat. Pokok doanya itu ada camp remaja yang sudah terlaksana, juga berdoa untuk visitasi ke sekolah minggu, dan juga untuk komisi remaja. Mari kita angkat doa ini. Tuhan, kami di sini berdoa untuk camp remaja yang sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga remaja yang dapat mengikuti camp remaja dapat mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan lebih lagi. Juga berdoa untuk visitasi ke sekolah minggu Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu yang naik ke KR bisa ikut bergabung ibadah KR bersama kita di sini. Kami juga berdoa untuk komisi remaja agar menjadi wadah yang sehat dan remaja dapat bertumbuh dalam teman-teman yang lain di dalam Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa untuk teman kami yang tidak bisa hadir hari ini, mungkin karena pergumulan atau sakit. Kiranya yang tidak bisa hadir karena sakit, berdoa agar kiranya penyakit yang sedang dialami dapat Tuhan pulihkan melalui obat-obatan dan dokter. Juga berdoa untuk teman kami yang tidak bisa hadir karena pergumulan, kiranya Tuhan dapat menyertai dalam pergumulan mereka.
Kami tak lupa juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Berdoa agar 1 tahun yang telah Kau beri kepada mereka, kiranya Tuhan dapat menyertai setiap perjalanan mereka ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman ada yang belum dapat amplop persembahan? Boleh dibantu? Minggu ini kita akan ada 3 amplop yang berbeda. Yang pertama itu amplop mingguan yang warna hijau yang biasa kalian dapat. Yang kedua adalah amplop persembahan bulanan. Jadi untuk teman-teman yang sudah memiliki penghasilan dan mau memberikan persembahan bulanan bisa maju ke depan dan taruh di kotak yang warna coklat. Yang terakhir ada persembahan untuk pembangunan gereja, amplopnya warna putih juga. Kalau kalian mau kasih itu juga bisa nanti dimasukkan ke kantong yang merah. Buat teman-teman yang mau kasih persembahan lewat e-wallet juga bisa pakai di QR code yang ada di layar atau yang di kursi. Nanti bisa di-scan dan bisa kasih persembahannya melalui e-walletnya. Ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Oleh karena kita telah diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Apa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, langitnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah bagi mereka termandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Mari kita dengan berdiri menyanyikan refnya. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah kami dan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan kepadamu. Tuhan, biarlah persembahan ini bisa Engkau pergunakan untuk memperluas kerajaan Engkau saja, dan Tuhan pakai persembahan kami ini untuk kembali menjangkau orang-orang dan memperbesar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, firman Tuhan pada hari ini kembali ngingetin kita kalau hidup kita harus terus berpegang pada perkataannya. Mungkin kita sebagai manusia sering mencari kehendak kita sendiri, mencari apa yang kita inginkan dan bukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita itu terus mencari Dia, mencari kehadirannya, dan
Kita nggak sekedar cari apa yang kita mau aja gitu. Dan melalui Alkitab, kita juga bisa semakin peka untuk terus mendengar suara Tuhan. Dengan syarat kita mau untuk memberi diri percaya dan menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mengambil tekad untuk terus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Mari kita terus lakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan kita mau bertekad untuk terus hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mengasihi yang Dia kasih. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Silakan, silakan. Teman-teman, ketika kita pulang nanti, ingatlah bahwa kita tidak mungkin hidup tanpa suara Tuhan dalam hidup kita. Tetapi apa yang kita ingin percaya. Mari kita pulang dan membawa berkat dari ibadah pada hari ini. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, pengampunan melalui Yesus Kristus, tuntunan, bimbingan dari Roh Kudus, menolong kita semua ketika pulang mencari suara Tuhan, percaya dan beriman kepadanya. Amin.
telah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Tuhan memberkati.